karena ini ada apa kaitannya kitab ini. Yang mensarah kitab Ihya itu Imam Murtado Az-Zabidi namanya. Ini ngajinya kepada Ba'alawi. Jadi kalau Imanuddin berkata saya menolak Ba'alawi itu sebagai keluarga Nabi, persilakan Imam Kiai Imanuddin, itu pendapat Anda. Dan Anda itu bukan berpendapat mencari kebenaran, tidak. Buktinya Kiai Imad ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, saya tetap menolak. Nah, itu berarti sudah tidak ilmiah lagi, Kiai. Sudah nafsu. Kalau ilmiah, contohnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini madhab saya, madhab yang benar. Tapi kalau Anda mendapatkan hadis yang sahih, buang pendapat saya. Ikuti hadis yang sahih. Ini Imam Syafi'i. Kiai Imad tidak. Biar kiai sedunia menyatakan Ba'alawi ini keluarga Nabi, saya tetap menolak. Itu sudah tidak ilmiah lagi. Itu berarti benci. Saya jawab dengan tidak usah konfrontasi. Saya menghormati Kiai Imaduddin di dalam membersihkan nasab Nabi dari pemalsu-pemalsu. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi Banten. Beliau di Mekah berguru kepada Ba'alawi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi saya lebih percaya kepada Imam Zabidi. Yang ini kitabnya Imam Zabidi, 8 kitab kayak begini yang mensarah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, karena ada kaitannya. Dan Imam Murtado Az-Zabidi ini gurunya Ba'alwi. Saya percaya kepada Kiai Imaduddin, tetapi saya lebih percaya sama Kiai Hasyim Asy'ari, sama Kiai Hulil Bangkalan. Saya lebih percaya sama Syekh Yasin Padang. Saya lebih percaya kepada Syekh Khotib Al-Minangkabawi yang dia di Mekah sebagai ulama internasional. Saya lebih percaya pada Kiai Muhammad Mahfud Tarmisi, Termas, Pacitan, yang dia berada di Mekah bertahun-tahun, berguru juga kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Sayyid Muhammad Maliki di Mekah. Dia ulama internasional. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah? Dia berguru kepada Ba'alawi. Saya lebih percaya kepada Imam Mesir Ali Jum'ah yang sekarang menjadi mufti Mesir. Dia mengakui kalau Ba'alawi ini adalah keluarga Nabi. Saya lebih percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama fikih yang dia juga berguru kepada Ba'alawi. Dari Ba'alawi itu banyak aulia illahnya, banyak ulama-ulamanya. Nah, ini karena ini ada hubungannya dengan Imam Murtado Az-Zabidi, ini pengarangnya. 8 kitab kayak begini ini. Ini 1 jilidnya. 8 jilid kayak begini tebalnya. Ini bergurunya kepada Ba'alawi. Kalau kitab yang dipegang ke Imanuddin itu namanya kitab As-Sadratul Mubarakah, katanya kitab ini sudah 500 tahun yang lalu. Baik. Mengapa kok baru ketahuan kitab ini? Kemana selama 500 tahun ini? Kok tidak ada ulama yang tahu kitab ini? Itu bagi saya tanda tanya.
Kok kitab 500 tahun yang lalu baru ketahuan kemarin? Kitab ini tentu bagi saya tanda tanya. Dan setelah kitab ini diketahui di Irak, lalu ditahqiq oleh Imam Mahdi Ar-Raji'i, orang Syiah, tapi ahli nasab. Dia katakan, saya tetap percaya kepada Ba'alwi kalau itu sejarah Nabi. Jadi istilah Ba'alwi ini supaya saudara tahu, Ba'alwi ini diambil dari kata-kata alwi. Alwi ini anaknya Ubaidillah, gitulah. Lalu turunan ke bawah dianggap Ba'alawi, Bani Ba'alawi, yang masuk ke Indonesia, ke seluruh dunia. Jadi Ba'alawi itu bukan di Indonesia saja. Nah, Kiai Imad hanya percaya kepada kitab yang sezaman. Kitab yang tidak sezaman dia tidak percaya, walaupun di sini dia menyebutkan adanya Ubaidillah. Kiai Imaduddin berkata Ubaidillah itu tidak ada. Jadi Sayyid Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi ini dari Habib Alwi mengaku saya anaknya Ubaidillah. Ubaidillah anaknya Ahmad, Ahmad anaknya Isa, Isa anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Ali, Ali anaknya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anaknya Muhammad Bakir, Muhammad Bakir anaknya Zainal Abidin, Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Dia kata Pak Kiai Imad, Ubaidillah tidak ada. Jadi Alwi itu bukan anaknya Ubaidillah. Baik, saya terima Ubaidillah tidak ada. Jadi sekarang Alwi bukan anaknya Ubaidillah. Kalau Alwi ini bukan anaknya Ubaidillah, karena Ubaidillah tidak ada, tolong tunjukkan kepada saya Alwi itu anaknya siapa. Kalau Alwi itu tidak ada bapaknya, berarti Alwi itu anak zina. Lebih berbahaya lagi. Jadi kalau Kiai Imad berkata Ubaidillah ini tidak ada, baik, tunjukkan kepada saya siapa ayahnya, ya, ayahnya Alawi ini. Kalau ayahnya bukan Ubaidillah, siapa ayahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan ayahnya, berarti saudara mengatakan bahwa Alwi itu adalah manusia yang tidak ada bapaknya. Garis miring anak zina. Ayo, kita jangan emosi, kita uraikan. Masa walaupun ulama sedunia mengakui bahwa Alwi ini turunan Rasul, saya tetap menolak. Ya sudah, Mufti Mesir mengakui. Syekh Ramadan Al-Buti itu seorang ulama besar di Syria. Dia menyatakan bahwa Ba'alwi itu keluarga Nabi. Lalu Kiai Imad bertahan, tidak ada ketetapan dari seorang ulama pun di dunia yang menetapkan. Memang tidak ada yang menetapkan, tidak usah ditetapkan, sudah nyata. Saya tanya sama kiai-kiai ini, ada orang di dunia yang memberikan ketentuan, keputusan bahwa matahari itu panas? Tolong tunjukkan sama saya. Saya memutuskan kalau matahari itu panas, goblok. Matahari sudah tidak pakai keputusan panasnya itu. Mengapa? Az-Zuhroh sudah dikenal. Seluruh pojok bumi tahu kalau matahari itu panas, tidak pakai SK. Kiai Hamid minta SK-nya. Mana SK-nya? Dari ulama, baik Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak ada yang bikin SK, surat keputusan
bahwa Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tidak ada yang memberikan SK itu. Kiamat minta SK-nya, yang nggak ada. Mengapa tidak ada? Sudah jelas matahari itu panas. Perlu di-SK-kan. Surat keputusan Kiai Haji Syukur Makmun mengingat, menimbang, memutuskan bahwa matahari itu panas. Syukran Makmun goblok. Mari kita bicara fakta lah. Kalau sudah para ulama yang tokoh-tokoh besar itu ngajinya sama Ba'alwi, termasuk saya. Saya itu ngaji kepada Habib Ali bin Husain Al-Attas. 2 tahun saya ngaji kitab Bukhari. Alim. Tiap saya bertanya apapun saja dijawab. Ngaji saya 2 tahun kepada beliau sampai meninggal. Itu Ba'alawi. Maka saya katakan secara hukum Islam, siapapun yang datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau tidak mancung, selama dia ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Umpama dia bohong, bukan keluarga Nabi, ngaku keluarga Nabi, bukan urusan saya. Urusan dia nanti dengan Allah. Dia tahu minal kabairi ayun sabar rajulu ila wali abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku bapak pada yang bukan bapaknya. Kalau Habib Alawi mengaku ayahnya Ubaidillah yang bukan ayahnya, ini dosa besar, api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan saya, bukan keturunan saya, ngaku keturunan saya, disiapkan api neraka. Masa ulama-ulama Ba'alawi yang aulia min waliyun tidak mengerti hadis ini? Dia akan berbohong. Bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi, mustahil. Mereka banyak para aulianya, mereka banyak para ulamanya. Kitab Sulmut Taufik yang kai baca itu habaib, Nasaiduddin ya habaib, Rotib Haddad habaib, Rotibul Atos habaib. Marilah jangan bikin pecah belah. Ya. Kita ini sudah dipecah belah dulu NU Muhammadiyah tahun 50-an, 55 NU dengan Muhammadiyah kayak kucing dengan anjing, saling hantam menghantam. Iya, tahun 50-an itu Muhammadiyah dengan NU itu sudah kayak kucing dengan anjing, musuhan gak karu-karuan. Kita cari benang merahnya. Setelah ketemu benang merahnya bahwa Muhammadiyah dengan NU ini tidak ada perbedaan prinsip, hanya perbedaan furu. Muhammadiyah subuh tidak baca kunut, Syukron Makmun baca kunut. Yang sholat subuh tidak baca kunut masuk surga. Orang yang sholat subuh kayak Syukron Makmun baca kunut, insya Allah pahalanya lebih besar. Kedua-duanya masuk surga. Yang masuk neraka yang tidak sholat subuh. Mari kalau bicara dengan saya terbuka, belak-belakan. Muhammadiyah sembahyang tarawih 8 rakaat, insya Allah masuk surga. Syukron Makmun mengikuti riwayat tarawih dari Sayyidina Umar, tarawih 23 rakaat, yang 8 rakaat masuk surga, yang 20 rakaat insya Allah pahalanya lebih gede. Kedua-duanya masuk surga. Yang tidak tarawih pun masuk surga, karena tarawih hukumnya sunnah. Mengapa Anda ribut? Bersatu sekarang. Datang lagi Wahabi, hantam lagi, pecah. Saya tantang Wahabi, ayo bicara dengan Syukron Makmun. Pernah saya bicara,
dengan 135 mubaligh Wahabi di puncak. Saya jelaskan tentang kunut, saya jelaskan tentang maulid, saya jelaskan tentang tahlilan. Sampai saya katakan kepada mereka, kalau Anda mencintai Syukron Makmun, tolong luruskan Syukron Makmun ini supaya tidak masuk neraka. Bukan Anda saja yang takut neraka, Syukron Makmun takut neraka. Kalau sekiranya saya tahlilan, ada orang mati, peringatan maulid, bid'ah, syirik, masuk neraka, tolong selamatkan Syukron Makmun dari api neraka. Saya kemukakan dalil saya. 135 semuanya diam. Itu mubaligh Wahabi semua. Dan saya berdialog dengan Wahabi itu dengan mubaligh Wahabi yang di Indonesia ini. Saya langsung dengan Syekh bin Bas, orang pertama Wahabi di Mekah. Saya temui di rumahnya, berdialog dengan saya. Ketahuilah benang merahnya. Selesai. Datang Syiah, gempur lagi Islam supaya hancur, bikin pecah belah. Syiah kita atasi. Kalau akidahnya tidak sama dengan kita, selesai, mulai redup. Datanglah yang benci habaib untuk dipecah lagi. Dan saudara jangan khawatir, ini habis nanti masih ada lagi untuk memecah kita ini. Orang yang akan memecah Islam tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Tapi alhamdulillah, Syukron Makmun masih membaca langkah-langkah mereka itu. Ngambil satu hadis saja, ya, hanya untuk tabarukan saja. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal alima la yu'adzabu adzaban yutifu bihi ahlun nar istiqdaman li shiddati adabihi arada bihi al alim al fajir. Wa qala Usama bin Zaid sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti bil alim yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himar firruha fayutifu bihi ahlun nar fayaqulun ma laka fayaqul kuntu amuru bil khairi wala atihi wa anha anis syarri wa atihi innama yud'afidu adabal alim fi maksiatihi li'annahu asa an ilmin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal alim, ini sambil koreksi diri, innal alim, sesungguhnya orang alim, la yu'adzabu, benar-benar akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah, azaban, suatu azab, yutifu, yang berkeliling, bihi, dengan orang alim tadi, ahlun nar, penduduk neraka mengelilingi orang alim ini yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqdoman, membesarkan, li syiddati adabi, karena dahsyatnya adab Allah terhadap orang alim. Na'udzubillah min dalik. Nanti orang alim akan diazab oleh Allah dengan adab yang pedih. Orang ahli neraka mengelilingi semuanya. Arada bihi al-alim al-fajir. Yang dimaksud oleh Nabi di sini orang alim yang ahli maksiat. Alim main judi, alim main perempuan, alim minum minuman keras. Dia ngerti kalau minuman keras itu haram, tapi dia minum. Dia tahu kalau berjudi itu haram, tapi dia berjudi. Dia tahu kalau berzina itu haram, tapi dia melaksanakan perzinaan. Itulah al-alim al-fajir.
Wa arada al-alim al-fajir. Wa qala Usama bin Zaid, berkata Usama bin Zaid, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, yu'ta bil alim, didatangkan dengan orang alim, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayulqa finnar, maka orang alim tadi dilempar di api neraka. Fatandaliku aktabuhu, maka keluarlah ususnya. Usus itu bisa 10 meter itu. Maka keluarlah ususnya. Fayaduru, maka dia berputar dengan ususnya itu. Kama yadurul himar, sebagaimana berputarnya himar dengan talinya ketika dia diikat. Ini patok, himar, talinya diikat ke patok itu, himarnya keliling. Dengan ususnya dia keliling. Fayutifu bihi ahlun nar, maka berkeliling di orang alim itu orang ahli neraka. Fayaquluna, maka mereka orang berkata ahli neraka, malakah, apa yang terjadi bagi engkau hai orang alim? Mengapa engkau begitu hai orang alim? Fayaqulu, maka berkata orang alim tadi, kuntu amuru bil khairi, saya ketika di dunia selalu menyuruh orang berbuat baik. Wala atihi, tapi saya sendiri tidak pernah berbuat baik. Wa anha anisyar, dan saya di dunia selalu melarang orang berbuat jahat. Wa atihi, tapi saya yang berbuat jahat. Itulah sebabnya orang alim itu innama yudha'afu adabul alim fi maksiatihi, maka sesungguhnya Allah melipat gandakan adabnya orang alim karena dia dalam bermaksiat itu dengan ilmu. Lain orang bodoh. Orang bodoh bermaksiat, orang alim bermaksiat, orang bodoh bermaksiat karena tidak tahu. Seandainya ada orang irian, mu'allaf baru masuk Islam, dia makan babi, tidak dosa, karena dia belum tahu kalau babi itu diharamkan, baru masuk Islam. Nah, itu bedanya. Tetapi orang alim makan babi, bukan dia tidak tahu kalau babi itu haram, dia tahu. Kalau babi itu haram, dia kerjakan. Itu sebabnya orang alim itu diazab oleh Allah 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada orang awam. Nah, ini sebagai usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Malah dalam kitab Zubat lebih dahsyat lagi, bahwa orang alim nanti, orang alim akan diadab oleh Allah, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka dia nanti di akhirat akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala diazab, kiainya diazab duluan. Na'udzubillah min dalik. Saya membaca ini usikum wa iyayah untuk mengingatkan diri saya sendiri, maka saya baca ayat-ayat hadis-hadis yang serem untuk mengingatkan diri saya sendiri. Inilah keadaannya sebagai tabarukan. Ini kitab Ihya, kebetulan kitab Ihya ini sarahnya yang saya baca. Sarahnya ini 8 kitab kayak begini. Yang nyusun namanya Imam Murtado Az-Zabidi. Imam Murtado Az-Zabidi itu ngajinya kepada Ba'alawi. Bagaimana saya tidak percaya? Itulah, maka kalau saya percaya kepada Kiai Imad, tapi saya lebih percaya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Termasuk pendiri Muhammadiyah yang namanya Kiai Dahlan. Ngajinya sama Ba'alawi juga di Mekah. Dengan Datuk Hasyim Asy'ari itu Kiai Dahlan satu guru. Pertama ngajinya kepada Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat ngajinya dari Mekah. Hadratus Hasyim Asy'ari bersama Kiai Dahlan pernah ngaji sama
Kiai Soleh Darat Semarang. Dari situ baru ke Mekah. Kiai Soleh Darat juga belajar sama Ba'alwi. Hadratus Qasim Asy'ari bersama-sama Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah, gurunya di Mekah sama. Maka sebenarnya Muhammadiyahnya Kiai Dahlan dengan NU tidak ada bedanya. Saya punya bukunya, Muhammadiyah zamannya Kiai Dahlan. Saya punya kitabnya. Suatu nanti saya bawa ke sini. Cuman tulisannya ini tulisan Arab Jawa. Ya, di situ ditulis, dikeluarkan dari perpustakaan Muhammadiyah Jogja. Zaman Muhammadiyah, zamannya Kiai Dahlan, tarawihnya 23 rakaat. Subuhnya baca kunut. Persilakan pengurus Muhammadiyah datang sama saya tunjukkan kitabnya. Cuman kitab ini ya lama tertutup. Nah, dibuka fikih pada zaman Kiai Dahlan. Kunutan. Persilakan Muhammadiyah yang tidak terima datang sama saya tunjukkan kitabnya. Kiai Dahlan tarawih 23 rakaat. Dalam buku yang saya baca ini, ya ini relatif berubahnya fikihnya Muhammadiyah ini setelah kemasukan pengurus yang datang dari Sumatera Barat. Pengikutnya Imam Bonjol itu mulai berubah dan berubah mutlak setelah di Pekalongan. Saya punya. Saya pikir kalau begitu Kiai Dahlan benar. Saya telusuri, betul Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah ini adalah gurunya Kiai Soleh Darat Semarang bersama Hadratus Qasim Asy'ari. Setelah itu dia ke Mekah. Di Mekah gurunya sama. Maka waktu mendirikan Muhammadiyah dengan mendirikan NU itu tujuannya sama. Hanya beda nama. Segala perbuatannya sama, tidak ada bedanya antara Muhammadiyah dengan NU pada zamannya Hadratus Syekh. Nah, setelah itulah saya baca sejarahnya, mulai ada perubahan setelah kemasukan pengurus yang datang dari Sumatera Barat, diantaranya dari muridnya Imam Bonjol. Imam Bonjol itu Wahabi. Kalau ini saya tidak menuduh Wahabi, tidak, cuman muridnya. Nah, disitulah mulai ada perubahan. Terbongkar fikihnya Kiai Dahlan ini dengan tulisan huruf Arab tapi bahasa Jawa. Ketahuan benang merahnya. Kita dengan Muhammadiyah tidak ada masalah. Datang ini. Sekarang sedang dipecah antara ulama NU dengan para habaib. Kalau ini pecah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuatnya Islam di Indonesia ini karena kerjasamanya Robito Alawiyah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama ketika berdiri tahun 26 itu ada perjanjian kerjasama. Masa tokoh-tokoh NU seperti Kiai Wahab, seperti Kiai Holil Bangkalan, seperti Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengerti hal ini? Lah inilah saudara, maka sudahlah sekarang ademkan. Kalau Kiai Imad tidak percaya bahwa Ba'alwi itu turunan Rasulullah, sudahlah Anda yang tidak percaya. Tapi tidak usah memaksa Sukron Makmun untuk percaya seperti saudara. Saya mempunyai jalur dan insya Allah lebih kuat. Saya berguru pada Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Saya dikasih silsilah nasab. Cuman saya tidak sempat menghafal. Kalau saya mau menghafal nasab itu, nasab silsilah ilmu, saya bisa berkata, saya ajarkan kepada saudara kitab Riyadhus Shalihin dari guru saya Sayyid Muhammad Maliki, dari ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, bergurunya sampai kepada Imam Nawawi. Saya kalau mau mengajar kepada saudara,
saya bawa sanadnya, saya bisa mengajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Sayyid Muhammad Maliki, dari Sayyid Muhammad Maliki saya ngaji. Sayyid Muhammad Maliki ngaji dari ayahnya, ayahnya ngaji dari kakeknya, kakeknya ngaji dari si fulan, dan si fulan itu ngaji kepada Imam Bukhari. Sambung. Punya saya kitab namanya Al-Lu'lu'. Cuman untuk menghafal nggak sempat saya. Ambil kepalanya saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sebut sanadnya. Kalau saya sebut sanadnya bisa saya sebut. Saya ngajar saudara hadis ini dari siapa? Dari guru saya, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki dari siapa? Dari ayahnya. Ayahnya dari siapa? Dari kakeknya. Kakeknya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Karena saya ngaji. Nah, itu namanya sanadnya ilmu. Nah, sanadnya ilmu. Jadi punya sanad dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Saya punya sanad dari Habib Alwi, Habib Ali bin Husain Al-Atos. Saya punya sanad. Bukan ngaji saya sembarangan. Nah, ini kepada saudara-saudara, sudahlah, redakan, tidak usah memikirkan nasab orang, pikirkan saja nasibnya sendiri. Ya, kayak saya datang ke rumah saya, hidungnya mancung atau peseng, selama dia ngaku keluarga Nabi saya hormati. Adapun dia bohong, bukan urusan saya, urusan dia dengan Allah. Saya tidak ngurusi nasab orang, saya urusi nasib saya sendiri. Bagaimana? Mantap? Mantap? Soal dia, dan saya yakin kok Kiai Karim, banyak Arab-Arab yang hidungnya mancung ngaku Habib di depan saya, padahal bukan Habib. Ngaku Habib padahal bukan Habib. Ya nggak apa-apa bagi saya tidak dosa menghormati, karena dia ngaku Habib. Adapun dia bohong, urusan dia. Saya tidak ngurusi nasab orang, yang saya urusi nasib saya ini di dunia dan di akhirat. Nah, itu kalau saya, loh, kalau hidungnya peseng kok dihormati? Kan jelas itu bukan Arab. Loh, banyak ahli bait itu yang hidungnya peseng. Mengapa? Karena kawin dengan orang Luiliang. Iya, kawin dengan orang Cianjur. Istrinya hidungnya peseng, lahir tidak ikut bapaknya, ikut siapa? Tanya itu, Ustadz itu. Paling banyak di Sukabumi, Habib kawin di Sukabumi, Cianjur tuh paling banyak itu. Punya anak, peseng hidungnya, nggak mancung. Mengapa? Turun ibu. Tapi nasab tetap nasab Rasulullah, karena dari jalur laki-laki. Nah ini jadi walaupun hidungnya peseng, ngaku Nabi pun, ngaku keluarga Nabi, saya hormati. Soal dia bohong, bukan urusan saya. Saya nggak ngurusin nasab orang. Yang saya urus nasib saya, yang saya urus sholat saya, yang saya uruti dikir saya, yang saya uruti ibadat saya. Nah, saya tidak ngurusin nasab orang. Untuk apa sibuk dengan nasab orang sehingga lupa sholat? Nah inilah mungkin sebagai tambahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.